Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Andika Pratama. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini akan mempresentasikan metode penelitian. Yang pertama itu ada sistematika, usulan penelitian skripsi, kuantitatif. Yang pertama A, latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan balasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teori terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus peneliti hipotesis kalau ada. Yang selanjutnya ada sistematika, usulan penelitian skripsi kuantitatif, metode penelitian, batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi sampai sampel dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima ada teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa menggunakan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Nah, selanjutnya ada sistematika, usulan peneliti skripsi kualitatif, latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batas masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B, tinjauan pustaka. Berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teori terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian hipotesis. Ada batasan konsep, definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang keempat, penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran dan penyimpulan dari hasil penelitian, teori konsep dan perumusan hipotesis. Ada landasan teori, usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Uraian dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Dan ada lagi landasan teori. Seperti manfaat landasan teori, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Yang selanjutnya ada penulisan sumber catatan. Ada format dasar, teks atau nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Selanjutnya ada nama pengarang, teks dan tahun terbitan. Dan landasan teori ada grand teori dan penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan
nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Atau Coase and O'Donnell 2008. Mayansari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialis industri auditor. Ada juga kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis. Yang pertama, tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dan yang B, berarah. Contohnya kualitas audit mempengaruhi negatif pada kualitas laporan keuangan. Yang selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif statistik. Pertama, statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan atau bentuk rumusan hipotesis. Deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hukum. Sebagai contoh perumusan adalah seberapa tinggi daya tahan lampu merek X dan seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesis pertama, daya tahan lampu merek X 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten 80 ton, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis tingkatan data tadi nominal, ordinal, menurut interval ratio. Teknik statistik yang digunakan untuk penguji. Jenis tingkat data nominal, ordinal, menurut interval ratio, tes binominal, C kuadrat, satu sampel, round text dan teks atau satu sampel. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dengan dua nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesis tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit
KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis korporatif. Ada ada korelasi dua sampel independen, bentuk komparasi ada dua sampel, korelasi dan independen, dan komparatif sampel dan korelasi independen. Tes interval rasio terdiri dari yang korelasinya tes dua sampel dan independen tes dua sampel. Korelasi one way ANOVA, two way ANOVA, independen one way ANOVA, two way ANOVA. Nominal misnomer fixer except C kuadrat two sample, C kuadrat for two sample, should same dan C kuadrat for ke sampel. Ordinal sigtex will comok match dan independennya median text man with utext Kolmogorov Smirnov Wolfowitz Friedman two way ANOVA. Median extension Kurskal Walsh one way ANOVA. Hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dengan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, rumusan masalah adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, macam tingkat data, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Teknik korelasi yang digunakan, koefisien kontingensi, Spearman rank, kendal atau person product moment. Korelasi person product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.